فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Kecuali untuk apa artinya beribadah kepadaku? Azam. Apa maknanya untuk mengibadahi kali? Mentauhidkanku. Jadi kalau beribadah kepada Allah, tapi masih beribadah kepada selain Allah, itu belum cukup. Yang diminta oleh Allah adalah beribadah kepada Allah semata. Beribadah hanya kepada Allah saja. Yaitulah yang disebut dengan tauhid. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala wa qauluhu, dan firman Allah Subhanahu wa taala, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummat rasulan, dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. An i'budullah, semuanya kami perintahkan, semuanya memerintahkan kaumnya. An i'budullah, beribadahlah kalian kepada Allah, wajtanibut taghut, dan jauhilah taghut. Ini misinya para rasul, semuanya sama. Semuanya memerintahkan kepada umatnya agar beribadah kepada Allah dan menjauhi taghut. Tidak ada yang berbeda satupun dari Rasul, melainkan semua misinya adalah memerintahkan umatnya untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Asy-syarh, ba'asna arsalna. Makna ba'asna adalah arsalna, kami mengutus. Kulli ummah, kulli ta'ifatin. Ummah itu maksudnya adalah ta'ifah, sekelompok. Wa qarnin, generasi. Wajilin, sama. Qarn, jil, satu generasi, satu kurun. Minan nas, dari manusia. Sekelompok dan satu generasi dari manusia. Itu namanya ummah. Itu namanya apa? Ummah. Apa itu? Sekelompok manusia. Satu generasi dari manusia. Satu masa. Ya. Siapa yang diutus kepada mereka? Rasulan. Seorang rasul. Ar-rasul. Rasul itu definisinya adalah man uhiya ilaihi bisyar'in. Orang yang diberikan wahyu kepadanya bisyar'in, dengan membawa syariat, ay jadidin. Ini syar'in jadid, syariat yang baru. Wa umira bitablighi, dan dia diperintahkan untuk menyampaikannya, ay ila qaumin mukhalifin, kepada kaum yang menyelisihi. Jadi kalau seorang itu baru dapat wahyu saja, tapi hanya disuruh menjalankan dan meneruskan syariat Nabi yang sebelumnya atau Rasul sebelumnya, maka dia namanya Rasul. Maka namanya dia Nabi. Afwan. Maka namanya dia Nabi. Dia tidak membawa syariat baru. Dia hanya meneruskan risalah dan syariat Nabi yang sebelumnya. Kalau dia datang dengan membawa syariat baru kepada kaum yang menyelisihi, maka dia adalah seorang Rasul. Kalau diutus kepada kaum yang mencocoki, hanya sekedar meneruskan tugas Nabi yang sebelumnya, maka dia adalah seorang Nabi. Paham nih Rasul ya? Jadi datang dapat wahyu dengan membawa syariat baru, diutus kepada kaum yang menyelisihi, ila qaumin mukhalifin. Kalau sekedar diperintahkan menyampaikan saja, semua Nabi pun diperintahkan untuk menyampaikan. Kenapa? Karena ada larangan dari menyembunyikan ilmu.
Ya, nggak boleh dia dapat wahyu dari Allah tapi nggak disampaikan kepada kaumnya, ini nggak boleh. Ya. Namun dilihat siapa target dakwahnya. Kalau target dakwahnya yang didakwahi adalah kaum yang mencocoki, maka ini nabi. Kalau diutus kepada kaum yang menyelisihi, maka ini rasul. Kalau cuma sekedar dapat wahyu saja, tapi disuruh untuk meneruskan syariat yang sebelumnya, maka ini nabi. Namanya apa? Nabi. Dari kata-kata imba, yaitu yang dapat berita, yang diberi berita oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat wahyu. Nah, jadi ini perbedaan antara rasul dengan nabi. Nah, kalau persamaannya apa antara nabi dan rasul? Apa, Mar? Sama-sama apa nabi dan rasul ini? Sama-sama? Hah? Sama-sama apa, Akbar? Sama-sama dapat wahyu. Dicatat itu poin-poin penting kayak gitu. Persamaannya adalah sama-sama diberi wahyu. Ya. Kalau perbedaannya apa, Azam? Kalau Nabi meneruskan syariat yang sebelumnya dan diutusnya pun kepada kaum yang mencocoki, bukan kaum yang menentang, bukan kaum yang menyelisihi. Ya, kalau Rasul mendapat syariat baru dan menyampaikannya kepada siapa? Pada kaum yang menyelisihi. Paham bedanya ya? Nah, apa isi perintah Allah kepada mereka ini? Wa'budullaha, ibadahilah Allah, maknanya afriduhu bil ibadah. Semua perintah untuk beribadah adalah perintah untuk mentauhidkan. Mafhum? Sendirikan dia dengan ibadah. Afriduh, esakan dia, sendirikan dia dengan ibadah. Jadi bukan maknanya beribadahlah kalian kepada Allah. Itu nggak ada gunanya kalau dia masih beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wajtanibu, ijtanibu maknanya utruku, wafariku, tinggalkan dan pisahi. Tinggalkan dan berpisahlah, fariku. Mufaraqah, perpisahan. Ya, ditinggalkan dan dipisahi. Jangan terus bersama dengannya. Siapa itu? At-Taghut. Pisahi, jauhi, tinggalkan Taghut. Apa itu Taghut? Mushtaqun minat tughyan. Diambil dari kata-kata tughyan. Mushtaq itu pecahan kata. Diambil dari pecahan kata tughyan. Apa tughyan itu? Wahuwa mujawazatul haddi. Yaitu melampaui batas. Togut, tughyan itu artinya melampaui batas. Jadi air dituang ke gelas sampai melampaui batasnya, sampai tumpah. Itu namanya apa? Tughyan. Itu namanya tughyan, melampaui apa? Batas. Ya, membangun tanah sampai masuk ke tanah orang lain. Itu namanya apa? Tughyan. Pokoknya semua yang melampaui apa ya? Batas itu namanya tughyan. Falamma toghol ma. Ketika air apa ini? Togo. Apa itu? Tughyan, melampaui batas, sudah kebanyakan airnya. Nah, falamma taghal ma. Fa kullu ma ubida min dunillah, maka semua orang yang diibadahi selain Allah, wa huwa radin bil ibadah, dalam keadaan dia ridho diibadahi, fa huwa taghut, maka dia adalah taghut. Walaupun makna taghut sebenarnya lebih luas daripada ini. Tapi dalam konteks ini yang dimaksud adalah yang diibadahi selain Allah. Karena kata Ibnu Qayyim rahimahullah, maknanya taghut apa aja? Ali? 5. Mana? Iqbal, maknanya taghut kata Ibnu Qayyim? Ma tajawaza bihil abdu haddahu min ma'budin, dari yang diibadahi. Au matbu'in, dari yang diikuti. Au muta'in, atau yang ditaati. Itu semuanya taghut. Tapi karena konteks yang kita pelajari dalam hal apa ini? Ibadah ya. Ada sebelumnya perintah untuk ibadah. Ani'budullah. Maka taghut yang masuk di sini yang cocok adalah semua yang diibadahi, bukan yang ditaati atau yang bukan yang ditaati dan yang diikuti. Walaupun itu dikatakan taghut juga. Dikatakan taghut. Cuman yang dibahas ini adalah taghut yang berupa
bahan. Kenapa? Karena konteksnya tentang tauhid di sini gitu. Itu maknanya tauhid. Dalam hal ini adalah salah satunya yang diibadahi selain Allah dalam keadaan dia ridho dengan ibadah, maka dia tauhid. Bahkan ini salah satu roisnya apa ini? Roksu tauhid. Kan waru'usut tawagid kasirah. Oh, tawagid kasirah waru'usuhum berapa? Azam? Tauhid ada banyak, kepalanya ada berapa? Loh, hilang pelajarannya. Hah? Ada berapa, Hanan? Meroja. Kayak gitu. Makanya Anda bilang belum bisa kalian ikut kitab tauhid, salasannya masih berantakan. Ya. Kepalanya berapa? 5 waru'usuhum khamsah. Salah satunya ini. Iya, yang pertama yang paling besar tauhidnya siapa ini? Iblis laknatullahi alaihi. Baru salah satunya adalah man ubida min dunillahi wa huwa radin. Makna ijmali lil ayat. Makna umum untuk ayat ini. Anallaha subhanahu, bahwasanya Allah subhanahu yukhbiru annahu arsala fi kulli ta'ifatin wa qarnin minan nasi rasulan. Allah mengabarkan bahwasanya dia telah mengutus pada setiap sekelompok dan generasi manusia. Dia mengutus seorang rasul pada setiap kelompok dan generasi manusia. Dia telah mengutus seorang rasul. Ngapain rasulnya? Yada'uhum ila ibadatillahi wahdah. Yang mengajak mereka, mengajak manusia-manusia itu kepada peribadatan kepada Allah semata. Wa tarki ibadati masiwah. Dan mengajak untuk meninggalkan peribadatan kepada selain Allah. Falam yazal yursilur rusulah. Maka senantiasa, lam yazal, terus menerus, senantiasa Allah mengirim para rasul ilan nas kepada seluruh manusia bidzalika, dengan membawa misi itu. Membawa misi apa ini? Bidzalika, zalikanya kembali kemana? Azam? Ila ibadatillahi wahdahu wa tarki ibadati ma siwa. Semua rasul membawa itu bidzalika. Munzu hadatsa syirku. Sejak terjadinya kesyirikan. Diterjemahkan. Kalau nggak ngerti itu terjemahkan. Kamu itu belum bisa baca kitab. Ya. Diterjemahkan semua yang bisa kamu terjemahkan, diterjemahkan. Kalau udah bisa baru nanti nggak usah lagi terjemahkan. Ya. Munzu hadatsa syirku. Sejak terjadinya kesyirikan fi bani Adam. Pada bani Adam. Kapan awal terjadinya kesyirikan bani Adam? Abdullah? Pas kapan itu? Awal kali terjadinya kesyirikan. Nggak dengar. Hah? Pak? Pas di surga. Astagfirullah. Ngerti nggaknya pertanyaannya apa? Apa pertanyaannya tadi? Pertanyaannya apa, Hanan? Lutfi apa tadi nak pertanyaannya? Awal kesyirikan kapan? Sebelum Nabi Nuh. Pas Nabi siapa? Sebelum Nabi Nuh katanya. Kapan Satria? Nggak tahu. Belum lahir kamu gitu. Kapan, Mar? Di kaumnya Nabi Nuh alaihi salam. Ya. Fi ahdi Nuhin, di masa Nabi Nuh. Awal terjadinya kesyirikan itu adalah di masanya Nabi Nuh. Ila an khatamahum bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sampai Allah menutup para rasul dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya sama. Semuanya nyuruh manusia untuk mentauhidkan Allah dan meninggalkan peribadatan kepada selain Allah. Dari Adam ke Nuh nggak ada kesyirikan. Makanya Allah nggak ada mengutus para rasul antara Adam dan Nuh. Kenapa? Semuanya 10 generasi masih di atas apa? Tauhid. Baru terjadi kesyirikan di zamannya Nabi Nuh. Makanya Allah utus siapa?
Nuh alaihi salam. Paham ya? Nah, munasabatul ayah lil bab, hubungan ayat ini dengan bab tauhid ini. Anna da'wata ila tauhid. Ini poin intinya. Bahwasanya menyeru kepada tauhid wan nahya. Ya kan dah harokatnya. Ada. Nahya. Ya. Wan nahya anisyirki, dan larangan dari kesyirikan. Hiya muhimmatu jami'ur rusuli. Hiya muhimmatu jami'ir rusuli wa atba'ihim. Itu adalah tugas penting. Muhimmah itu tugas utama. Tugas utama seluruh rasul dan para pengikutnya. Jadi kalau mau jadi pengikut rasul, maka tugas utamanya adalah ngajak orang kepada tauhid dan melarang mereka dari syirik. Dari syirik. Ma yustafadu minal ayah. Apa yang bisa diambil faedahnya dari ayat ini? Al-awwal, yang pertama, annal hikmata, bahwasanya hikmah min irsalir rusuli, dari diutusnya para rasul, hiya da'wah ila tauhid, adalah mengajak kepada tauhid, wan nahi anisyirki, dan melarang dari kesyirikan. Jadi ini hikmah Allah mengutus para rasul adalah untuk mengajak manusia kepada tauhid dan meninggalkan syirik. Jadi kalau ditanya apa tugasnya para rasul, jawabannya apa, Satria? Siapa yang diajak? Hewankah atau siapa yang diajak? Mengajak manusia kepada tauhid dan melarang mereka dari kesyirikan. Yang kedua, baca Ali. Mana dinu? Hah? Sebagai apa? Sambil diartikan bacanya biar ngerti. Hmm. Ya, ngerti kan? Ya, gitu yang artikannya ya. Anna dinal anbiya'i wahidun. Wahidun jadi apanya? Kabarnya, beritanya gitu. Makanya sambil baca itu agak-agak diartikan sedikit biar tahu kedudukannya. Paham? Lanjut. Itu ada harokatnya juga? Nggak ada. Ada harokatnya? Nggak ada. Makanya bisa salah ya. Terus lanjut. Nggak apa-apa. Iya. Mana ibadatillah? Mana itu? Allahnya ada alifnya. Oh. Hahihu. Terus kemana dia? Tarku ya, wahwa ikhlasu wa tarku syirki. Terus jadi apa? Ikhtalafat apa artinya? Mana menyelisih? Apa ikhtalafat, Iqbal? Hah? Berbeda-beda. Nah, berarti jadi apa syara'i? Hah? Walaupun berbeda-beda syariat mereka. Jadi apa? Hah? Fa'il. Apalagi itu kan ada takmat taknisnya, paham? Setelahnya itu kan jamak. Syara'i itu jamak dari apa? Syariah. Ya berarti itu biasanya jadi fa'il, dia kan ada taknya itu. Ya tandanya fa'ilnya perempuan, jamak taksir. Nah, baca artikan. Apa itu agamanya Nabi tadi yang dibilang satu sama? Meskipun syariatnya siapa? Para nabi. Walaupun syariatnya beda-beda. Ada yang sholatnya kayak gini, ada yang puasanya kayak gini. Tapi kalau untuk masalah tauhid semuanya apa?
sama. Makanya dalam hadis yang lain mereka dibilang itu abna'u alat. Mereka itu anak kandung, saudara kandung seayah. Ibunya beda. Paham ya? Nah, ibunya beda-beda. Maksudnya apa ibunya? Syariatnya. Ajaran-ajaran yang lainnya, ibadah-ibadahnya beda-beda. Tapi kalau untuk tauhid semuanya apa? Sama. Itu ya maksudnya agamanya para nabi sama. Lanjut yang ketiga, Iqbal. Jadi apa faedah yang kedua ini? Bahwasanya agamanya para nabi itu satu atau sama, yaitu mengajak kepada tauhid dan mengikhlaskan ibadah untuk Allah dan meninggalkan kesyirikan walaupun berbeda-beda syariat mereka. Yang ketiga. Anna risalata ammat kullal umami. Artikan. Iya, mencakup gitu. Supaya bisa jadi maf'ul bihnya, mencakup gitu. Kullah, mencakup, udah mencakup tuh, amat itu mencakup. Mencakup setiap umat. Risalah, kerasulan itu mencakup semua umat. Artinya semuanya kena gitu loh. Jin dan manusia itu kena didakwahi semuanya gitu. Amat kullah umam, semuanya dapat rasul. Paham maksudnya ya? Bahwasanya kerasulan itu mencakup setiap umat. Artinya setiap umat ada banyak rasul gitu. Lanjut. Dan telah tegak hujah atas setiap umat dengan diutusnya para rasul itu. Jadi hikmah diantaranya utusnya para rasul itu adalah untuk menegakkan hujah supaya mereka nggak punya alasan lagi. Li alla yakuna linnasi 'alallahi hujjatun ba'da rusul. Setelah apa ini? Para rasul. Yang keempat, izamu sya'ni tauhid. Besarnya perkara tauhid. Besarnya perkara tauhid. Wa annahu wajibun ala jami'il umam. Dan bahwasanya dia adalah wajib bagi setiap umat. Wajib karena perintah kan? Ani'budullah, perintah. Masalah perintah adalah wajib. Wajib untuk siapa? Setiap umat wajib bertauhid. Nggak ada satupun umat yang nggak diwajibkan untuk bertauhid. Nggak ada. Yang kelima, fil ayati, di dalam ayat ini, ma fi la ilaha illallah minan nafi wal isbat. Di dalam ayat ini terdapat apa yang terdapat pada kalimat la ilaha illallah. Ini maknanya sama kayak makna la ilaha illallah. Terdapat di dalam ayat ini apa yang terdapat pada la ilaha illallah. Berupa penafian dan penetapan. Di dalam ayat ini juga sama. Di dalam ayat ini ada penafian dan penetapan. Fadalat ala. Mana penetapannya, Akbar? Ada penafian, ada penetapan katanya. Mana penetapan, mana penafian dari ayat itu? Tengok ayatnya, tengok ayatnya. Tengok ayatnya. Tunjukkan dari ayat itu mana yang isbat, mana yang nafinya. Nampak? Katanya sama kayak la ilaha illallah itu. La ilaha illallah kan ada nafi, ada apanya? Isbat. Ya. Dari ayat itu juga ada juga nafi, ada isbatnya. Yang mana sekarang? Mana nafinya, mana isbatnya? Nafinya wajtanibu taghut, isbatnya ani'budullah. Samakan dengan makna la ilaha illallah gitu. Ditambahkan di situ, kasih nomor situ nafi, minan nafi, itu dari mana? Wajtanibu taghut dalam kurung. Wal isbat yang mana? Ani'budullah gitu. Jadi nanti pas ngajarkan, pas membaca, pas merojah tahu mana nafi, mana isbatnya yang dimaksud gitu. Atau di ayat pun nggak apa-apa. Ini nafi, ini isbat gitu. Fadalat ala annahu la yastaqimu tauhid illa bihima jami'an. Maka ini menunjukkan bahwasanya tidak akan lurus tauhid kecuali dengan keduanya sekaligus. Jami'an artinya apa? Sekaligus. Jadi harus ada nafi, ada isbat. Ya, bihima dengan keduanya maksudnya apa? Dengan nafi dan isbat. Kalau mengisbat saja nggak bisa. Kayak tadi. Nah, beribadalah kepada Allah. Ini kan hanya ada isbat. Nggak bisa.
Belum bertauhid dia. Iya, saya beribadah kepada Allah. Ini hanya ada isbat saya. Paham ya? Saya nggak beribadah kepada pohon. Saya nggak beribadah kepada batu. Saya nggak beribadah kepada langit. Saya nggak beribadah kepada matahari. Tauhid itu? Enggak. Isinya cuma apa saja itu? Nafi-nafi saja, iya kan? Saya nggak beribadah kepada pasir, saya nggak beribadah kepada nabi, saya nggak beribadah kepada orang soleh, saya nggak beribadah kepada nafi-nafi saja, dia nggak ada apanya, isbatnya. Jadi kalau mau dikatakan bertauhid harus terkumpul padanya dua unsur sekaligus, ada nafi, ada isbat. Paham? Gitu. Wa anna nafi al-mahad laisa bitauhid, dan bahwasanya penafian murni, penafian yang murni, nafi-nafi saja. Saya nggak beribadah kepada matahari, saya nggak beribadah kepada bulan, saya nggak beribadah kepada nabi, saya nggak beribadah kepada wali, saya nggak beribadah kepada pohon, saya nggak beribadah kepada batu, saya nggak beribadah kepada ini, itu semua yang disebutkannya. Nafi murni dia, penafian yang murni itu bukan tauhid. Ya. Wal isbatul mahad laisa bitauhid, dan penetapan yang murni juga bukan tauhid. Saya beribadah kepada Allah. Masa kamu bilang saya syirik? Saya aja beribadah sama apa? Allah. Dia syiriknya bukan karena beribadah pada Allah, tapi karena menduakan Allah. Jadi kalau dia bilang saya beribadah pada Allah, udah tauhid dia? Belum. Sampai dia menafikan ibadah dari selain Allah. Paham ya? Gitu. Jadi menafikan semata-mata belum tauhid, menetapkan semata-mata juga belum tauhid. Harus terkumpul padanya dua unsur tauhid. Itulah yang disebut dengan rukun apa? Tauhid. Tambahkan situ. Wahuma ruknan litauhid. Wahuma ruknani. Apa ruknani? Dua rukun. Gitu. Wahuma, apa humanya? An-nafyu wal isbat. Wahuma ruknani litauhid, dan keduanya adalah dua rukun untuk tauhid. Bisa nulisnya? Wahuma ruknani lit tauhid. Lamnya dua. Bisa? Nah. Udah, itu dulu. Sebenarnya mau satu bab lagi nih. Ya, kita baca satu lagi. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala wa qauluhu, dan ucapan Allah Subhanahu wa taala, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana, dan Rabbmu telah memutuskan, memerintahkan. Qada maknanya amaro, memerintahkan. Dan Rabbmu telah memerintahkan, alla ta'budu illa iyyah, janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepadanya. Ada nafi, ada isbat. Mana nafinya, Ali? La ta'budu. Mana isbatnya? Hah? Mana ilallah? Illa iya. Ada nafi, ada isbat. Tambahi lagi situ. Biar kamu tuh paham bahwa tauhid itu harus ada dua. Ini nafi, ini isbat. Gitu. Wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Al-ayah. Asyarh. Wa qada, maknanya qada, amara wa wassa, memerintahkan dan berwasiat. Allah berwasiat dan memerintahkan. Wal muradu bil qada huna al qada asy-syar'i, dan yang dimaksud dengan qada di sini adalah qada syar'i, keputusan syar'i, ad-dini, secara agama, artinya perintah. Dan ini tidak mesti terwujud, dan ini tidak mesti apa? Terwujud. Qada syar'i dini itu tidak mesti terwujud. Apakah semuanya sekarang beribadah pada Allah semata? Atau masih banyak kesyirikan? Masih banyak kesyirikan. Kalau qada kauni, perintah kauni, ini baru apa? Baru pasti terjadi. Jadi qada ada berapa macam? Dua, ada qada syar'i, ini dia perintahnya Allah. Sholatlah kalian. Apakah semua orang sholat? Enggak mesti terwujud. Ada yang sholat, ada yang enggak sholat. Qada apa itu namanya? Qada syar'i. Kalau qada kauni, nih kamu mati. Mati pasti tuh. Kalau Allah nyuruh menetapkan dia mati. Qada apa itu namanya? Kauni, pasti terjadi. Iya, turun hujan kata Allah. Turun hujan itu. Kalau Allah tuh perintahkan hujan turun. Qada apa namanya itu? Kauni. Jadi qada ada dua.
Atau kalau di situ juga boleh, bukan qadha kauni. Kalau qadha kauni pasti terjadi, qadha syar'i makanya tidak terjadi semuanya. Ada yang mentauhidkan, ada yang mensyirikan Allah Subhanahu wa taala gitu. Karena ini qadha syar'i, perintah syar'i. Ada yang melaksanakan, ada yang enggak melaksanakan gitu. Lal qadha al-qadari al-kauni. Oh, ada di sini. Bukan qadha qadari dan kauni. Jadi qadha ada berapa macam? Dua. Nah, disebutkan di bawah depannya itu di buku faedahnya itu. Dua macam jenis qadha gitu. Di depan sini, jangan di situ. Situ payah nyarinya. Ini kumpulan faedahnya kalian tuh di sini gitu. Dua jenis qadha halaman sekian. Dah gitu aja. Jadi nanti ditengok lagi ke situ. Jadi nanti lama-lama penuh gitu. Kamu tinggal bacain dari sini. Oh, ada dua qadha. Apa? Kalau lupa baru oh halaman sekian. Itu namanya faedah belajar. Paham ya? Nah. Perbedaannya sudah kita sebutkan. Kalau qadha syar'i tidak mesti terjadi. Kalau qadha kauni pasti terjadi. Qadha syar'i pasti dicintai oleh Allah. Qadha kauni bisa dicintai, bisa tidak dicintai oleh Allah. Sekarang ini qadha syar'i. Dicintai oleh Allah ini. Allah cinta kalau kita mentauhidkannya? Iya. Paham ya? Gitu. Rabbuka, ar-rabbu huwal malik. Rabb itu adalah sang pemilik, penguasa. Al-mutasarrif, yang mengatur. Nah, mutasarrif, penguasa dan pengatur. Itu namanya Rabb. Ya. Alladzi rabba jami'al alamina binikmatihi, yang mengatur seluruh alam semesta dengan nikmatnya. Kalimatnya siapa ini? Kalimatnya siapa ini? Syekh Muhammad Abdul Wahab. Rabbi Allah alladzi rabbani wa rabba jami'al alamin bini'amihi. Alla ta'budu illallah, janganlah kalian beribadah kecuali kepada Dia. Ai anta'buduhu wa la ta'budu ghairah. Kalian ibadahilah Dia dan jangan beribadah kepada selain Dia. Wa bil walidaini ihsana. Ai wa qadha an tuhsinu bil walidaini ihsana. Dan Allah juga memerintahkan. Qadha maknanya apa? Memerintahkan. Kalau qadha yang maknanya memerintahkan berarti qadhanya qadha syar'i dini. Kalau qadha yang maknanya menakdirkan, ya. Ini namanya qadha apa? Kauni, qadari. Ya. Beriman kepada qadha dan qadar. Qadha yang mana itu? Takdir. Ya, berarti qadha apa maksudnya? Kauni, qadari. Dan Allah memerintahkan agar kalian berbuat baik kepada kedua orang tua dengan sebaik-baiknya. Jadi ihsanan i'rabnya adalah masdar dari fiil yang dihapus. I'rabnya ihsanan itu adalah apa? Masdar dari fiil yang dihapus. Apa takdirnya? Tuhsinu bil walidaini ihsana. Menunjukkan harus betul-betul berbuat baik kepada kedua orang tua. Enggak cukup sekedar baik saja sama orang tua. Harus betul-betul berbuat baik kepada kedua orang tua. Kama qadha an ta'buduhu wa la ta'budu ghairah. Sebagaimana Allah juga memerintahkan untuk mengibadahi dirinya dan tidak mengibadahi selain Dia. Al-makna al-ijmali lil ayah. Makna ayat ini secara umum, ijmali secara umum. Makna ayat ini secara umum, al-ikhbar annallaha subhanahu wa ta'ala amara wa wassa ala al-suni rusulihi. Bahwasanya Allah mengabarkan Dia telah memerintahkan dan berwasiat melalui lisannya para rasul. Al-sun jamak dari lisan, al-sun. Melalui lisannya para rasul, an yu'bad wahdahu, agar Dia diibadahi satu-satunya, duna masiwah, tanpa selainnya. Wa an yuhsinal waladu ila walidayhi ihsanan, dan agar seorang anak berbuat baik kepada kedua orang tuanya dengan sebenar-benarnya kebaikan. Gak cukup biasa-biasa saja. Ingat, berbuat baik kepada orang tua tidak sama dengan berbuat baik kepada teman.
harus dilebihkan daripada berbuat baik kepada manusia yang lainnya. Bil qauli wal fi'li, dengan ucapan maupun dengan perbuatan, dengan ucapan yang lemah lembut, kalau nanya enggak nyenggak-nyenggak, enggak ngeraskan suara, enggak membantahi orang tua pakai mulutnya, enggak. Nah, boleh itu. Ya, setiap anak, mau laki-laki mau yang perempuan juga sama. Enggak boleh kalau ngomong sama orang tuanya dengan bahasa yang kasar, ya. Nah, harus dengan bahasa yang lemah lembut. Jangan sampai nadanya lebih tinggi daripada nada orang tuanya. Paham? Nah, wal fi'li, dan juga dengan perbuatan, ya. Di salam orang tuanya, dicium orang tuanya, ya. Nah, berbuat baik dengan perbuatan, dikasih hadiah orang tuanya, dibantu pekerjaannya, ya. Di rumah semampunya kalian, itu namanya berbuat baik dengan perbuatan, gitu. Wala yusi'a ilaihima, dan tidak berbuat jelek kepada keduanya, tidak membentak, tidak mengatakan tidak mengatakan atau ucapan-ucapan yang semisalnya nantilah, ini nggak boleh, haram. Li'annahuma alladzani, ini alasannya kenapa kamu disuruh berbuat baik dengan sebenar-benarnya kepada kedua orang tua. Li'annahuma alladzani, jadi cara berbuat baik kepada orang tua dengan berapa cara tadi, Azam? Dengan apa aja, Azam, tadi berbuat baik kepada orang tua? Wah, baru lewat. Dengan apa, Abdullah? Dengan apa, Nan? Dan ucapan. Dengan ucapan dan dengan perbuatan. Alasannya li'annahuma alladzani qama bitarbiyatihi, karena keduanya lah yang mengurusinya. Karena keduanya yang mengurusi tarbiyah, yang mengurusinya fi hali sigharihi, pada masa kecilnya. Kamu dari kecil itu diurus sama siapa? Orang tua. Ini belum lagi besar-besar kali nih. Ingat kamu berapa tahun yang lalu itu kamu masih bayi. Ya, jalan aja pun nggak bisa, makan sendiri pun nggak pandai, bisanya cuma nangis-nangis tok. Yang ngurusi siapa? Orang tua. Ya, beol yang nggak bisa cebok sendiri. Ya, masih dicebokkan, makan masih disuapin. Nah, jalan masih digendong segala macamnya. Kalau kayak gitu kok malah udah bisa jalan, udah bisa makan sendiri, malah apa ini? Sok sama siapanya? Orang tuanya. Ingat, kamu tuh baru bisa, kamu baru besar. Ya, nanti kamu ngerasakan sendiri ketika kamu sudah jadi orang tua. Ya. Wa dha'fihi, dan di masa lemahnya. Ingat, kamu tuh lemah. Kalau sekarang orang tuamu ya ngelawan kamu ya kalah kekuatannya, dia udah lemah, udah capek badannya, kerja pagi siang sore malam, ya kamu pukul pun ya tumbang orang tuamu itu. Tapi ingat, kamu dulu itu sangat lemah, dipencet aja hidungmu udah mati kamu. Iya, masih baru-baru bayi kecil baru udah keluar dari perut itu, diginikan aja hidungnya mati kamu. Mati. Iya. Mati. Saking apanya? Saking kuatnya, saking lemahnya. Nah, sekarang mentang-mentang udah hebat, tangannya udah besar, udah ada ototnya, udah kekar, kakinya udah besar, malah mau nyepak orang tuanya, mukul orang tuanya. Wah. Dulu nangis aja cuma oe, sekarang mulutnya apa Umi ini? Apa muncungmu itu loh. Ya, dilatih untuk taat sama orang tuanya, ya. Mulutnya, ya tangannya, matanya juga, ya. Matanya yang sopan sama orang tua. Jangan lotot, jangan nengok dengan tajam. Nunduk kalau dimarahi itu nunduk, jangan ikut balas. Matamu itu dikondisikan. Ingat, itu orang tuamu. Ya, kita nggak nerima di sini yang durhaka, nggak mau dinasihati kepada orang tuanya, kita nggak nerima di sini. Percuma belajar ngaji Quran dan Sunnah tapi sama orang tua nggak ada apanya, nggak ada adabnya. Ya, tolong dijaga adabnya sama siapa? Sama orang tua. Lihat ini ayatnya. Digandengkan antara perintah berbuat baik kepada orang tua dengan perintah terbesar, yaitu apa? Mentauhidkan siapa? Allah. Habis perintah untuk mentauhidkan Allah, langsung perintah untuk berbuat baik sama siapa? Orang tua. Nomor berapanya? Nomor 2. Nggak usah main-main kamu dengan haknya orang tua kamu. Jangan macam-macam sama ayah dan ibumu.
Ya, Allah menggandengkan keduanya dengan dirinya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hatta qawiya washtadda. Sampai kapan kamu diurusi? Sampai kamu kuat dan kokoh. Jalan udah bisa sendiri, kemana-mana udah bisa sendiri. Dulu kamu tuh nggak bisa ngapa-ngapain, merangkak aja paling nggak jauh berapa lah. Nah, iya betul kan? Sekarang udah bisa kuat jalan sendiri. Sudah, gitu loh. Munasabatul ayah lil bab, kaitan ayat ini dengan bab kita, bab tauhid. Anna tauhidah huwa akadul hukuki wa aujabul wajibat. Bahwasanya tauhid adalah hak yang paling ditekankan, aukad atau akad yang paling ditekankan. Hak yang paling ditekankan itu adalah tauhid. Wa aujabul wajibat, dan kewajiban yang paling wajib adalah loh, kan? Nyambung enggaknya? Adalah kewajiban yang paling wajib adalah jam. Hah? Lah mana itu kitabnya tuh gimana lah ini? Tuh ngaji ditengok diikuti omongannya gurunya itu apa? Apa kewajiban yang paling wajib, Mar? Tauhid. Nah, hak yang paling ditekankan apa? Lah, hak yang paling ditekankan apa, Ali? Hah? Tauhid. Kewajiban yang paling wajib? Tauhid. Nah, dua-duanya itu loh dibaca. Bahwasanya tauhid adalah hak yang paling ditekankan dan kewajiban yang paling wajib. Mana ada pembahasan tentang orang tua di sini, udah nggak ada. Li'annallaha bada'a bihi. Tahu dari mana itu adalah kewajiban yang paling wajib? Karena Allah memulai dengannya. Ini kan ayat hukuk asyarah. Iya. Ini namanya ayat apa? 10 hak. Ayatnya 10 hak isinya. Hak Allah, hak orang tua, hak tetangga, dan seterusnya macam-macam. Allah mulai. Hah? Nggak tahu kan? Di situ apa? Al-Isra ini. Nah, bisa kayaknya yang setelahnya ya. Nah, syahidnya sama. Nah, wa'budullah wa la tusyriku. Nah, berarti syahidnya karena Allah memulai dengannya. Nah, memulai dengan tauhid dalam ayat ini. Wala yubtada'u illa bil aham fal aham, dan tidaklah dimulai kecuali dengan yang paling penting kemudian yang setelahnya. Ya. Kalau Allah memulai dengan sesuatu itu tandanya yang paling penting. Iya. Nggak mungkin yang paling penting taruh Allah di belakang. Enggak. Nah, kalau Allah memulai dengan sesuatu berarti itu tandanya yang paling penting. Ma yustafadu minal ayat, dan apa yang bisa diambil faedahnya dari ayat ini? Yang pertama, anna tauhidah huwa awwalu ma amarallahu bihi minal wajibat. Bahwasanya tauhid adalah perkara pertama yang Allah perintahkan dari kewajiban-kewajiban. Ya. Bahwasanya tauhid adalah perkara pertama yang Allah perintahkan dari kewajiban-kewajiban. Wa huwa awwalul hukukil wajibah alal abdi. Dan ini adalah hak wajib pertama atas hamba. Hak wajib pertama atas hamba adalah tauhid. Yang kedua, ma fi kalimati la ilaha illallah minan nafi wal isbat. Di dalam ayat ini terdapat apa yang ada pada kalimat la ilaha illallah berupa penafian dan isbat. Sama kayak tadi ya. Nah, mana nafinya? Allah ta'budu. Mana isbatnya? Illa iyahu. Fafiha dalilun ala anna tauhida la yaqumu illa ala nafi wal isbat. Maka di dalam ayat ini terdapat dalil bahwasanya tauhid tidak tegak kecuali dengan penafian dan penetapan. Nafi al-ibadah amma siwallah, yaitu meniadakan ibadah dari selain Allah, wa isbatuha lillahi, dan menetapkan ibadah hanya untuk Allah, kama sabaqa, sebagaimana yang telah lalu. Apanya tauhid ini tadi kita bilang? Dua rukunnya tauhid, nafi dan isbat. Ya. Yang ketiga, azamatu haqqil walidain, besarnya hak kedua orang tua. Besarnya hak kedua orang tua. Haitsu atofa haqqahuma, di mana Allah menggandengkan atofa, Allah menggandengkan hak keduanya ala hakihi, kepada haknya Allah Subhanahu wa taala.
Allah gandengkan hak orang tua dengan haknya Allah Subhanahu wa taala. Wa jaa fil martabatis tsaniyah, dan dia datang pada urutan berapa? Kedua. Iya. Urutan pertamanya apa Satria? Tauhid. Urutan kedua berbakti kepada orang tua. Caranya berbakti pada orang tua dengan apa tadi? Satria? Perbuatan dan ucapan. Yang keempat, wujubul ihsan ilal walidaini. Wajibnya berbuat baik kepada kedua orang tua. Bijami'i anwa'il ihsan. Dengan semua jenis-jenis kebaikan. Baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan. Li'annahu lam yakhussa naw'an duna naw'in. Karena Allah tidak mengkhususkan satu jenis tanpa jenis yang lain. Berbuat baiklah kalian dengan ucapan. Kan nggak gitu kan? Allah diamkan saja. Berbuat baiklah kalian kepada orang tua. Nggak dikhususkan. Mencakup semua berbuat baik itu bisa dilakukan kepada siapa ini? Orang tua. Mau dengan ucapan, mau dengan perbuatan, terserah. Yang terakhir, tahrimu hukukil walidain. Apa artinya, Mar? Tahrim apa tahrim? Haramnya. Apa hukuk? Artinya hukuk, Azam? Durhaka. Haramnya durhaka kepada kedua orang tua. Ya. Nah. Udah ya, ini berarti dua yang dihafal. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut. Kemudian wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Oh, ini yang lanjutannya imma yablughanna ya. Yang ini lanjutannya imma yablughanna. Nah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Masih dari awal ya. Ya. Nanti satu bab aja kita selesaikan nanti baru gitu. Kalau sebelum selesai satu bab nanti awalnya hafalnya masih dari awal bab ya. Nah. Wallahu a'lamu bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Fadlu hafizakumullah.